Perkenalkan, nama saya Fenko Putra, mahasiswa animasi 2024 dari Universitas Multimedia Nusantara. Dalam video esai ini, saya akan membahas salah satu teori psikologi yang paling mempengaruhi dalam sejarah, yaitu teori psikoanalisis dari Sigmund Freud, dengan fokus pada konsep struktur kepribadian manusia, ID, ego, dan superego. Konsep ini tidak hanya hidup di ruang kuliah, tapi juga hadir secara visual di film-film yang kita tonton. Sigmund Freud lahir pada tahun 1856 di kota Freiburg yang kini menjadi wilayah Republik Ceko. Ia tumbuh dan berkarir di Wina, Austria. Pada era akhir abad ke-19, sebuah masa ketika dunia kedokteran masih memandang otak manusia semata sebagai organ fisik, dan gangguan mental ditangani dengan terapi kejut listrik dan metode fisik lainnya. Freud, yang awalnya adalah seorang dokter saraf, mulai mempertanyakan pendekatan itu. Ia belajar di bawah psikiater Jean-Martin Charcot di Paris dan kemudian bersama Joseph Breuer mengembangkan metode baru, berbicara kepada pasien tentang alam bawah sadar mereka. Dari sana lahirnya psikoanalisis, sebuah pendekatan yang mengevolusi cara manusia memahami diri sendiri. Salah satu hasil dari refleksi panjang Freud adalah teori struktur kepribadian yang ia perkenalkan dalam karyanya The Ego and the ID pada tahun 1923. Secara singkat, psikoanalisis adalah sebuah teori kepribadian sekaligus pendekatan terapeutik yang menekankan peran alam bawah sadar dalam membentuk perilaku manusia. Tokoh sentralnya tentu saja Sigmund Freud, meskipun murid-muridnya seperti Carl Jung dan Anna Freud turut mengembangkan teori ini lebih lanjut. Ada beberapa istilah kunci yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, itu unconscious mind, bagian terdalam pikiran yang tidak bisa kita akses secara langsung, tempat tersimpannya keinginan, ketakutan, dan trauma. Yang kedua, itu libido, energi psikis dasar yang menggerakkan dorongan-dorongan dalam diri manusia. Yang ketiga, defense mechanism, strategi psikologis yang digunakan ego untuk melindungi diri dari kecemasan. Dan yang paling sentral dalam esai ini adalah ID, ego, dan superego. Tiga komponen yang membentuk struktur kepribadian manusia yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Freud membagi kepribadian manusia menjadi tiga struktur yang saling berinteraksi. Yang pertama adalah ID, bagian paling primitif dan tidak rasional dari kepribadian. ID beroperasi berdasarkan pleasure principle atau prinsip kesenangan. Ia menginginkan kepuasan instan tanpa peduli konsekuensi, norma sosial, dan realitas. ID hadir sejak lahir dan bisa diibaratkan sebagai setan kecil yang berbisik di bahu kita. Yang kedua adalah ego, mediator yang hidup di antara dunia batin dan dunia nyata. Ego bekerja berdasarkan realita prinsipal. Ia berusaha memenuhi keinginan ID tetapi dengan cara yang realistis dan dapat diterima secara sosial. Ego adalah aku yang berpikir, menimbangkan, dan mengambil keputusan. Yang terakhir adalah superego, suara moral dan ideal dalam diri kita. Superego berbentuk dari nilai-nilai yang kita serap dari orang tua dan masyarakat. Ia menghukum kita dengan rasa bersalah ketika kita melanggar norma dan mendorong kita menuju versi diri yang lebih sempurna. Freud percaya, kepribadian yang sehat bukan berarti superego selalu menang atau ID pun selalu ditekan, melainkan ketika ego berhasil menjadi jembatan yang bijak di antara keduanya. Ketika jembatan itu rapuh, muncullah kecemasan, dan dari kecemasan itulah berbagai mekanisme pertahanan diri mulai aktif. Inside Out 2015 adalah film animasi produksi Pixar Animation Studios yang disutradari oleh Peter Docter. Film ini mengikuti kisah Riley, seorang gadis 11 tahun yang hidupnya berubah drastis ketika keluarga pindah ke San Francisco. Yang istimewanya adalah ceritanya berlangsung di dalam pikiran Riley sendiri, di mana 5 emosi dipersonifikasikan sebagai karakter: joy, sadness, fear, anger, dan disgust, yang beroperasi dari pusat kendali bernama Headquarter. Jika kita membaca film ini melalui lensa Freud, ketiga struktur kepribadian itu terlihat jelas. Anger dan fear mempresentasikan ID, reaktif, impulsif, dan menginginkan respon instan tanpa pertimbangkan. Lalu joy berperan sebagai ego, mediator yang terus menyimbangkan dorongan emosi lain agar Riley tetap berfungsi menghadapi realitas. Sedangkan sadness mencerminkan superego. Ia mengingatkan Riley pada nilai-nilai dan hubungan yang bermakna dalam hidupnya. Melalui desain warna karakter, arsitektur Headquarter sebagai metafora ruang kesadaran, dan perjalanan joy dan sadness melewati long-term memory, film ini memvisualisasikan pesan Freud, yaitu kepribadian yang sehat lahir bukan ketika satu kekuatan mendominasi, melainkan ketika ketiganya terintegrasi secara harmonis. ID, ego, dan superego bukan sekedar teori abstrak, mereka adalah cermin dari penggulatan batin yang kita alami setiap hari, antara keinginan, kenyataan, dan nilai moral. Freud memberikan kita bahasa untuk memahami konflik itu, dan para animator seperti Pixar dalam film Inside Out memberikan kita cara untuk melihatnya secara visual dengan indah. Terima kasih telah menyaksikan video esai ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Fenko Putra dari Universitas Multimedia Nusantara.